Tadi pagi juga kalau dia kangen dia nonton vlog empehnya yang udah lama-lama, dari empehnya ulang tahun yang ke-14 tahun. Ini mau ada kajian lagi nanti kita di rumah Teh Mulan. Ini kan Ipe udah mau kuliah lagi sekolah. Udah lagi Bang. Kalisa gimana sih kehilangan Kalisa. LDR lagi sama kakaknya? Kalisa gimana? Bisa sama Empe balik ke Tarim? Kayak sedih gitu, kencengan dikit dong, omnya nggak dengar. Kenapa? Gimana rasanya? Kayak sedih gitu. Kalau setiap hari suka kangen nggak? Kangen. Kalau Empe ngomong, Empe nonton, Kalisa mau ngomong apa sama Empe? Oh, Empe I love you Empe. Begitu dekatnya sama Ipe. Iya, jadi kayak tadi pagi juga kalau dia kangen dia nonton vlog empehnya yang udah lama-lama, dari empehnya ulang tahun yang ke-14 tahun dia tonton, dia ketawa, dia senyum, atau nanti dia kayak ibu empeh di Tarim ya gitu. Alhamdulillahnya kan seminggu sekali bisa telepon. Jadi dia minggu kemarin pas empehnya telepon Kalisanya tidur ya. Insya Allah Jumat ini bisa telepon-teleponan lagi. Ya tapi buat aku ya itu tadi sih aku selalu jelasin kayak kita emang nyaman Empe ada di samping kita, tapi Empe Allah kasih di keluarga kita bukan buat nyenengin kita, tapi Empe harus bisa menjadi manusia takwa terhadap Allah dan Rasulnya nak. Jadi nanti Empe ambil ilmu yang banyak banget di Tarim, pulang-pulang diajarin Kalisa sama ibu, sama kakak-kakak yang lain gitu. Jadi kita kayak memberi penjelasan yang mudah dia ngerti. Empe harus belajar. Terus tiba-tiba dia bilang, ibu sih nggak bolehin Kalisa ke Tarim gitu. Kalau dia yang ke Tarim kayaknya ibu juga hijrah nih. Kalisa, ibu mau tanya, Kalisa mau ke Tarim nggak? Nggak jadi. Kalau sekolah sama Empe di Tarim mau nggak? Kalau ibunya ikut ke Tarim mau nggak? Hah? Oh, mau ke Tarim apa enggak nih jadinya? Oh, udah ngantuk kayak. Tapi kalau di rumah ini sama Ipe nempel terus apa kalau Ipe? Di rumahku tuh anak-anak gak ada yang pakai gadget sama sekali kecuali untuk sekolah, keperluan sekolah. Jadi Ipe, Sajid, Syatir, Kalisa, Khadijah tuh pasti kumpul either di kamar aku di ruang tamu gitu ya. Kita tuh tiap hari yang ngobrol. Dia belajar sholawat ya dari Ipe, Sajid, Syatir. Tiap hari mereka belajar sholawat baru, nonton kisah-kisah Nabi dan kisah Rasul. Terus juga dia sharing bareng, dan aku bahkan kayak aku wajib banget setiap kali dia mau tidur, aku pasti suruh Ipe, adanya siapin buat tidur, dimandiin, pakaiin baju, wangi-wangi. Terus selalu aku kayak Ipe bacain buku buat adanya, aku selalu libatin banget gitu. Jadi mereka bondingnya masya Allah tabarakallah sih, luar biasa. Kalau sendiri udah pengen sekolah yang ini sih yang kayak sekolah anak-anak. Udah sekolah. Masih belajar itu serius apa? Coba Kalisa sini. Kalisa tuh sekolahnya di international school karena buat aku harus open minded ya. Agama, basic, adab, akhlak itu tugas kita di rumah. Dia juga harus melihat dunia ini dengan perkembangan yang positif gitu. Jadi buat aku biar dia bisa menghargai perbedaan, dia bisa mengenal bahwa manusia itu berbeda-beda, adat, budaya, suku, agama, dan dia harus respectful. Dia juga harus melihat dunia lebih luas lagi dengan bekal apa sih? Ya dari rumah, adab, akhlak, dan juga agama. Makanya buat aku, buat orang-orang yang naruh anaknya di pesantren, ingat ibu bapak, pesantren itu bukan pelarian untuk anak-anak nakal. Kalau ibu bapak kandungnya aja nyerah merawat anak-anaknya, bagaimana guru-guru yang di sana? Jadi note, kalau anak yang mau di pesantren, minimal punya bekal apa? Adab, akhlak, dan juga iman yang kuat. Jangan sampai dia malah merusak teman-teman yang memang diniatkan orang tuanya untuk belajar lebih baik. Makanya terjadi pembulian lah, terjadi pelecehan dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku psikologis anak tuh dipersiapkan dulu, adab, akhlak, dan juga keberanian, cara pola pikir matang dulu di rumah gitu. Jadi pesantren bukan pelarian anak nakal. Kalau anak kita bermasalah, bawa ke psikolog. Psikolog bukan hal yang tabu gitu ya. Dan pastinya kalau nggak mau anaknya bermasalah dari kecil, harus menjadi orang tua yang tegas dalam mendidik adab, akhlak. Ya kalau aku nggak ada sayang-sayang sama anak. Dari mulai 6 tahun anak-anak aku sholat subuh itu udah wajib.
gitu. Dibangunin nggak ada kasihan-kasihan, puasa juga nggak ada kasihan-kasihan, sholat 5 waktu nggak ada kasihan-kasihan, sama Kalisa juga sama gitu. Umur dari 4 tahun. Kalisa udah ikro berapa? Hah? Yang kenceng dong kalau ngomong. Yang nggak kelihatan, udah naik kan tilawahnya. Kalisa udah ikro berapa? Udah ikro 5, alhamdulillah. Terus Kalisa udah hafalan apa aja? Coba dong. Anaba sama Anaziat gitu. Terus Kalisa udah bisa ngitung belum? Dia udah bisa ngitung, udah bisa baca, alhamdulillah. Terus juga aku juga belajarinnya bahasanya selain bahasa Arab, pastinya aku ajarin bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin gitu. Jadi ya itu, nggak anak tuh dikasih handphone, ntar kalau anaknya udah addicted sama handphone nyalain anak, iya nih nggak mau, padahal sebenarnya yang cari perkara adalah orang tuanya sendiri. Itu sih buat aku, lebih baik capek ketika anak-anak masih kecil masih bisa dibentuk daripada kita capek pada saat dia besar malah membuat kita jadi capeknya nggak bermanfaat, capek mengobati, capek ya yang hal-hal yang capeknya jauh lebih berat sebenarnya. Tadi kalau saya hitung-hitung itu keinginan kan